فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan terakhir kita membahas tentang mukhtalaful hadis, terkait bagaimana metode yang ditempuh ketika mendapati hadis itu zahirnya berselisih. Baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang mardud. Setelah kita lewati pembahasan hadis yang sahih dengan syarat-syaratnya. Apa pengertian hadis sahih? Indak ya Hudzaifah. Binaklin adlin, terus apa? Tamud dabat. Terus min harus itu keseluruhannya atau cuma sebagian saja yang harus dengan nakal adil dobit, binakli adlin dobitin, dari mana sampai mana? Di awal sanad tok atau di pertengahan tok atau keseluruhannya? Baik, dari awal sampai muntahanya, sampai akhir sanad. Terus walaysa tayyib syudzun wala illah. Tayyib huwa alladhi ittasala sanaduhu binaqli adlin tamil dhabt awil qasiri anhu. Ini untuk memasukkan yang apa? Sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Wa dzalika idza tudida min ghairi syudzudin wala illah. Sebagian memberikan kaid min awwalihi ila muntaha. Tayyib, untuk memperjelas saja, tapi sudah masuk dalam mattasala sanadu. Kalian masuk dengan sanadu, keseluruhan sanad dari awal musannif sampai akhir, yaitu sahabi. Berarti pada hadis sahih ikhwan dipersyaratkan bersambungnya sanad. Ini terkait sanadnya. Kemudian terkait perawinya harus apa? Harus dia itu adil dhabit. Kemudian terkait yang diriwayatkan harus selamat dari apa? Syudzud dan illah. Maka sekarang ketika kita bahas hadis yang mardud, berarti
intinya hadis mardud yaitu hadis yang tidak terpenuhi syarat-syarat hadis sahih. Nah, makanya di sini perhatikan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Tsummal mardud. Kemudian hadis mardud. Naam. Kata Laqani hadza syuru'un ba'dal kalami 'ala al-hadits al-maqbul fi bayani ahkamil hadits al-mardud. Fal-'atfu 'ala al-maqbul. Ya, ini adalah permulaan setelah memperbincangkan tentang hadis yang makbul. Taib, setelah kita lewati pembagiannya. Kemudian sekarang memulai pada penjelasan hukum-hukum hadis yang mardud. Taib. Dan diberinya titik 2 di sini, ikhwan, tidak perlu, malah membingungkan. Kenapa? Karena setelah titik 2 kok ada huruf ataf. Kalau titik 2 kan seakan-akan itu apa pengertian, ya tidak? Maka ini membingungkan. Maka tidak perlu titik 2. Ini itu pengatofan. Qala thummar mardudu wa mujibur raddi, atau wa mujabur raddi asalnya. Thummal mardudu wa mujabur raddi imma an yakuna li saqtin min isnad aw ta'nin min rawin ala ikhtilafi wujuhi ta'n. A'ammu min an yakuna li amrin yarji'u ila diyanatir rawi aw ila dhabtih. Kemudian hadis mardud dan hal-hal yang diharuskan untuk ditolak. Makanya sebenarnya pengatafan wa mujabur radd, ya ikhwan, tidak perlu. Naam. Akan lebih mudah untuk kita memahami, yaitu tsummal mardudu imma an yakuna li saqtin min isnad aw ta'nin fi rawi. Dan pengatafan setelahnya untuk memperjelas tapi dikritisi oleh para pensyarah yang lain, terutama kata mujab. Kalau mengatakan tsummal mardudu war raddu masih mending. Naam. Taib, dan antum bisa membaca ta'liq di bawahnya. Law hadhifa mujab wa qala ar-rad lakana ahsan li ajli qawlihi li saqtin. Dzakarahu ba'dul mutaakhirin. Taib, demikian pula qauluhu mujabur raddi bi fathil jim ismul maf'ulin minal ijab. Ai ma yujibuhu ar-raddu. Yaitu hal-hal yang diharuskan untuk apa? Ditolak. Dan berkonsekuensi untuk ditolak apa? Taib. Wa huwa hurmatul amali bihi. Konsekuensi dari apa? Hadis mardud yaitu haramnya untuk beramal dengannya. Yakni anna ittisafal khabar biqaunihi mardudan wa hukmuhu al-mutarattib alaihi kullun minhuma imma an yakuna ila akhirih. Baik. Berarti apa? Kemudian hadis mardud dan konsekuensi dari hadis yang mardud, makanya ini kan jadi ambigu. Dengan apa? Dengan perkataan lisaktin, dengan adanya lam di sini. Makanya di hasyiah setelahnya juga dikritisi. Didatangkannya huruf lam di situ pada lisaktin. Tapi ya kawan, antum pahami biar nggak bingung, malah intinya pada kalimat ini Al-Hafidz Ibnu Hajar ingin menjelaskan tentang hadis mardud itu sebabnya apa. Intinya berarti hadis yang mardud, hadis yang ditolak, kemungkinannya karena saktun fil isnad atau ta'nun fil rawi.
kemungkinannya hadis itu ditolak karena adanya saqat, adanya perawi yang jatuh di dalam sanadnya, atau dikarenakan adanya celaan pada perawi. Ala ikhtilafi wujuhit ta'n, ya bersamaan di atas berbagai macam perbedaan sisi-sisi dia dicela. Celaan pada perawi itu baik terkait agamanya, yaitu adalah, atau terkait dhabatnya. Nah, ini semua a'ammu min an yakuna li amrin yarji'u ila diyanatir rawi au ila dhabtih, lebih umum. Jadi ditolaknya hadis itu lebih umum daripada sekedar karena perkara yang kembali kepada agama perawi atau kepada dhabatnya saja. Berarti intinya sekarang, ikhwan, ungkapan untuk antum paham lebih mudah, ungkapan Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala dalam Tuhfah Rasyidah beliau lebih gamblang. Antum bisa merujuk ke sana. Intinya apa? Di situ bahkan lebih gamblang dengan diagramnya juga. Taib. Tentang hadis mardud, pengertiannya untuk diingat kembali. Huwa alladhi lam yatarajjah sidqul mukhbiri bihi wa lam yaghlub 'ala adh-dhanni thubutu khabari li faqdi syartin aw akthar min syurutil qabul. Nah, ini mencakup semua pengertian hadis mardud, yaitu al-hadis alladzi lam yatarajjah sidqul mukhbiri bi, hadis yang tidak dirajihkan kejujuran atau kebenaran yang mengkhabarkan. Enggak bisa merajihkan dia itu benar dalam mengkhabarkan. Demikian pula walam yaghlum 'ala dhanni thubutu khabari, tidak adanya persangkaan kuat yang mendominasi tentang tabbitnya khabar dia. Kenapa kok tidak bisa mencapai tingkatan itu? Li faqdi syaratin au aktsar min syurutil qabul, karena hilangnya satu syarat atau lebih dari syarat-syarat diterimanya hadis. Syarat diterimanya hadis. Kemudian kalau ditanya apa mujabur rad atau konsekuensinya, berarti apa? La yuhtajju bihi, tidak boleh beramal dengannya. Kalau kita tahu itu hadis mardud, konsekuensinya apa? Tidak boleh beramal. La yuhtajju bihi, tidak boleh dijadikan hujjah. Baru tentang asbabur rad. Asbabur rad, sebab-sebab ditolaknya hadis, inilah yang dipaparkan Ibnu Hajar di sini. Yaitu yang pertama apa? As-saktu fis sanad, yang kedua at-ta'nu fir rawi. Paham? Jadi sebab ditolaknya hadis ada dua. Yang pertama apa, Ibrar? As-saktu fis sanad, yaitu jatuhnya perawi dalam sanad, yang ini nanti akan bermacam-macam. Kemudian yang kedua at-ta'nu fir rawi, adanya celaan pada perawi. Nah, sekarang beliau akan memaparkan tentang as-saktu fis sanad. Qala fasaktu imma an yakuna min mabadi'is sanad min tasarrufi musannif aw min akhirih ay al-isnadi ba'da tabi'i aw ghairi dzalik. Baik. Sekarang ikhwan, dari letak jatuhnya perawi dalam sanad itu bermacam-macam. Kata Ibnu Hajar, fasaktu, yaitu jatuhnya perawi, yaitu maksudnya tidak adanya perawi, bolong, ya, enggak ada perawi di situ. Jatuhnya perawi dalam satu sanad kemungkinannya dari permulaan sanad dikarenakan tasarruf dari musannif, yaitu karena perbuatan dari pengarang hadis seperti Bukhari, Muslim,
Contoh mudahnya Imam Bukhari. Imam Bukhari pada sebagian tasarrufnya menyebutkan hadis mu'allaq langsung apa? Langsung dari Nabi atau langsung perkataan sahabi tanpa menyebutkan perawi yang beliau mengambil darinya siapa. Nah, kemungkinan saqt ini di awal sanad. Mabadi'ir sanad maksudnya di awal sanad, akhwan. Makanya lebih bagus kata pensyarah kalau mabadi'ir sanad diganti dengan awalis sanad. Sebagaimana dalam catatan kaki nomor 1. Falau ubbira badalahu bi awal kana aula. Seandainya atau falau abbara badalahu bi awal kana aula. Kenapa akhwan? Kalau mabadi sanad, mabadi itu bisa perawi pertama yang musannif mengambil darinya, tapi juga bisa perawi kedua. Itu kan masih di awal. Cuman kalau yang jatuh itu perawi kedua, sedangkan syekhnya musannif tidak dijatuhkan, ini dikatakan mu'allaq bukan? Bukan, karena nanti jatuhnya munqati atau mu'dhal. Makanya lebih bagus diungkapkan saqtun min awalis sanad. Tayyib. Kalau jatuhnya itu di awal sanad dikarenakan perbuatan musannif, maka inilah yang dinamakan mu'allaq. Kata beliau, fal awal al mu'allaq. Nah, maka yang pertama yaitu yang jatuh perawinya di awal sanad, itu dinamakan hadits mu'allaq. Sawa'un kana saqitu wahidan au am aktsar, sama saja apakah yang jatuh itu satu atau lebih, yang penting jatuhnya tersebut dari dari awal sanadnya. Misalnya mudahnya kawan, saya meriwayatkan dari Syukran, dari Burar, dari Rifki, bahwasanya Ismail mengatakan demikian misalnya. Kemudian saya jatuhkan Syukran. Nah, ini awal sanad, ini dinamakan mu'allaq. Baik saya jatuhkan Syukran, Ibrar, Rifki secara semuanya, baru kemudian langsung mengatakan qala Ismail. Nah, ini mu'allaq. Tapi kalau yang jatuh bukan Syukran, bukan dimulai dari Syukran, saya menjatuhkan Ibrar, Syukran tetap ada, ini tidak bisa dikatakan mu'allaq. Walaupun setelahnya jatuh banyak. Nah, dari Syukran, dari Ismail, berarti jatuh dua perawi. Maka ini tidak dikatakan mu'allaq, tapi ada penamaan khusus. Baik. Dan tanbihat di catatan kaki itu akhwan hanya kebanyakan terkait kritikan tentang lafaz Al-Hafidz Ibnu Hajar, sehingga tidak terlalu penting. Seperti misalnya min akhirihi, kenapa kok ayat al-isnad lebih bagus untuk dia mengatakan min akhiri as-sanad? Kenapa? Karena di depan sudah disebut mabadi is-sanad. Berarti apa? Min akhiri, maksudnya min akhiri as-sanad, kok malah menyebutkan min akhiri al-isnad. Tapi kalau kita mencari jalan keluarnya, menunjukkan beliau memandang sama antara isnad dan sanad. Baik. Nah, sekarang jenis hadis yang disebabkan karena jatuhnya perawi yang pertama, yaitu al-mu'allaq. Berarti pengertian mu'allaq itu apa? Perhatikan catatan kaki nomor 5. Baik. Awwalu ma wujida fi tasmiyatihi ta'liqan fi ibaratil Hafidz Al-Awhad Abil Hasan Ali bin Umar Ad-Daruqutni wa tabi'ahu alaihi man ba'dah. Ini faidah, yaitu yang pertama kali memunculkan istilah hadis mu'allaq siapa? Berarti Imam Daruqutni. Nah, Abil Hasan Ali bin Umar Ad-Daruqutni ini yang pertama kali memunculkan istilah hadis mu'allaq. Kemudian ta'rif yang
lengkap tentang hadits mu'allaq, perhatikan, wa ta'rifuhu huwa an yuhdhafa min awalil isnadi rajulan fasa'idan mu'abbaran bi sighatin la taqtadi tasrih bis sama'i misal qala wa rawa wa zada wa dzakara aw yurwa wa yudhkara wa yuqal wa ma ashbaha dzalika min siyagil jazmi wa tamrid. Siyagil jazm ikhwan dengan apa? Fi'il yang apa? Mabni ma'lum, sighah tamrid dengan mabni majhul. Ini mudahnya. Berarti pengertian dari hadis mu'allaq di sini yaitu an yuhdhafa min awalil isnad rajulan fasa'ida, yaitu dihilangkannya dari awal sanadnya seorang perawi atau lebih, mu'abbaran bi sighatin la taqtadit tasrih, yang diungkapkan dengan suatu sighah yang tidak berkonsekuensi tasrih, penegasan bis sama, bahwasanya musannif tersebut mendengar secara langsung. Contohnya kawan, sigah-sigah yang tidak berkonsekuensi mendengar secara langsung seperti apa? Qala, dia telah mengatakan, rawa, zada, dzakara. Ini semua sigah apa? Sigah yang apa? La taqtadi tasrih, tapi dengan bentuk apa? Bentuk jazm. Atau yurwa, yudhkara, yuqalu, yurwa, yudhkaru, yuqalu, fama ashbaha dzalik, dan yang semisalnya dari sighah tamrid. Untuk yang dari yurwa dan seterusnya dengan bentuk sighah tamrid dengan fi'il mabni majhul. Baik. Ini hadis mu'allaq. Dan dinamakan hadits mu'allaq akhwan, kenapa? Karena inqita'nya dari arah apa yang paling dekat dengan perawi. Tayyib. Sehingga apa? Fasara kasyai'al mu'allaqi bis-saqfi wa nahwi. Seperti sesuatu yang tergantung. Kenapa? Karena yang jatuh adalah apa? Yang paling dekat dengan musannifnya, gantung jadinya. Dan di sana ada ungkapan yang lebih bagus, kata Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, wastilahan huwa ma hudhifa min awwali sanadihi rawin aw aktsara ala tawari walau ila akhiris sanad. Yaitu ma hudhifa min awwali sanadih, intinya yaitu hadis yang dihilangkan perawi dari awal sanadnya, rawin au aktsar, baik satu perawi atau lebih, alat tawari secara berurutan. Tapi intinya apa? Perawi yang pertama yang musannif mengambil darinya itu dijatuhkan. Ini mu'allaq, baik dia tok atau perawi-perawi setelahnya secara berurutan. Baik. Maka dikatakan di sini sawa'un kana saqitu wahidan am aktsar. Dan dalam catatan kaki diberi faidah tambahan di sini, yaitu apa? Ungkapannya dengan apa? Dengan menggunakan sighah yang tidak menunjukkan sharih dia mendengar dari gurunya, seperti rawa atau yurwa, dzakara atau yudhkaru, dan seterusnya. Ini hadis mu'allaq. Dan hadis mu'allaq ikhwan masuk dalam kategori hadis mardud. Kenapa? Karena adanya perawi yang jatuh. Dan contoh paling
dekatnya adalah mu'allaqat yang ada dalam Sahih Bukhari. Taib. Dan biasanya para pensyarah mencari riwayat yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari, dicari sanadnya yang mausul, yang bersambung di sumber-sumber yang lain. Qala rahimahullah wa bainahu wa bainal mu'dhalil ati dzikruhu umumun wa khususun min wajhin. Famin haitsu ta'riful mu'dhali bi annahu saqata minhu ithnani fasa'idan yastami'u ma'a ba'di suwaril mu'allaq. Wa min haitsu taqyidul mu'allaqi bi annahu min tasarrufi musannifin min mabadi'i sanad yaftariqu minhu idh huwa a'ammu min dhalik. Ini juga terkadang yang membuat pelajar sedikit bingung, belum diterangkan mu'dhal, sekarang langsung membahas hubungan antara mu'allaq dengan mu'dhal. Oleh karena itulah akhwan, nuzhatun nazar, ini dibahas ya untuk untuk lanjutan setelah seorang memiliki dasar dari pelajaran mustalah. Untuk kita membaca kalimat-kalimat para ulama yang mengarang yang lebih awal. Ya memang akhwan, karangan-karangan mutaakhirin memang lebih gamblang, lebih mudah. Tapi seorang talib butuh untuk mencoba, butuh untuk menelaah kitab-kitab terdahulu. Kenapa? Karena bahasa mereka kan lebih lebih banyak jungkir baliknya untuk melatih kita. Jungkir balik dalam bahasa, ini ke sini, ini ke situ. Ungkapan hafidz ini kan kalau diperhatikan untuk menentukan pembagian saja kan, kalau bahasa kita ndak paham akan bingung, ya kan? Beda dengan ulama mutaakhirin. Misalnya tadi taib wal mardud, taib li sababain misalnya, karena dua sebab. Intinya saktun min isnad atau ta'nun fi rawi. Taib. Kemudian aksamul hadis, jenis-jenis hadis dengan sebab saktun fil isnad. Baru dirinci. Ini memudahkan untuk mabadi, untuk mubtadiin lebih mudah. Cuman kalau itu terus, nanti ketika baca kitab mutaqaddimin bingung. Maka tetap kita butuh menelaah kitab mutaqaddimin. Nah, sekarang pahami paragraf ini. Antara mu'allaq dengan mu'dhal yang akan datang penyebutannya itu hubungannya umumun wa khususun min wajhin. Umumun wa khususun min wajhin. Yaitu maksudnya ada kondisi hadis itu mu'allaq sekaligus mu'dhal. Paham? Ada kondisi hadis cuma dikatakan mu'allaq dan cuma dikatakan mu'dhal. Baik. Nah, sekarang dari sisi pengertian mu'dhal, bahwasanya mu'dhal itu adalah hadis yang jatuh darinya dua perawi atau lebih secara berurutan. Maka masuk enggak hadis mu'allaq? Hadis mu'allaq bisa masuk kalau yang jatuh adalah lebih dari satu, ya kan? Misalnya gurunya musannif dijatuhkan, kemudian guru-gurunya dijatuhkan. Berarti jatuh berapa? Dua perawi dari awal sanad. Ini namanya hadis mu'allaq sekaligus mu'dhal. Ini menurut Al-Hafidz. Tapi dari sisi taqyidul mu'allaq, dari sisi mu'allaq itu dibatasi harus harus jatuhnya itu dikarenakan tasarruf musannif dari awal sanad. Maka ini
berbeda dengan mu'dhal yang tidak dipersyaratkan itu, karena mu'dhal a'ammu min dzalik. Hadits mu'dhal itu lebih umum dari itu. Jatuhnya dimanapun, yang penting apa? Dua perawi atau lebih yang jatuh. Taib. Yang penting pada mu'dhal dua perawi atau lebih. Kemudian sisi yang mu'allaq bersendirian. Mu'allaq tok, tidak masuk dalam mu'dhal. Kalau yang jatuh cuman berarti berapa? Satu perawi. Paham? Kalau mu'allaq yang jatuh cuma satu perawi, maka dia mu'allaq tok. Kalau yang jatuh itu apa? Dua perawi dari awal sanad, maka mu'allaq sekaligus mu'dhal. Kalau yang jatuh dua perawi tapi di pertengahan sanad, maka itu hanya mu'dhal saja, bukan mu'allaq. Ini maksud umumun wa khususun min wajhin. Ya. Adapun ta'liq, kalau saya baca malah nanti membuat ruwet sebagian kalian. Baik, itu maksudnya. Qala wa min suwaril mu'allaq, sekarang di antara bentuk-bentuk mu'allaq, an yuhdhafa jami'u sanad wa yuqalu mathalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk-bentuk mu'allaq yaitu apa? Dihilangkannya keseluruhan sanad, kemudian dikatakan misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mu'allaq, sehingga apa yang kita dapati dalam hadis-hadis tanpa sanad, tayyib, itu hadis apa? Mu'allaq. Makanya kita butuh menyebutkan rawahu. Paham? Rawahu siapa? Misalnya dalam hadis di awal arba'in, Al-Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab. Tayyib. Ini bentuk mu'allaq bukan? Bentuk mu'allaq. Karena Imam Nawawi pengarang kitab itu tidak menyebutkan sanadnya. Cuman mu'allaqat yang muncul setelah adanya tasnif kitab-kitab induk ini apa? Ini tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena ketika telah disebutkan di akhir rawahul Bukhari wa Muslim, maka akan tahu bahwasanya hadis ini mausul dalam apa? Dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, sehingga jelas kesahihannya. Paham? Nah, wa minha an yuhdhafa illa sahabi atau illa tabi'i wa sahabi ma'an. Di antara bentuk mu'allaq yaitu dihilangkan semua perawi dari awal sanad kecuali sahabinya saja. Ini seperti hadis-hadis kebanyakan yang dikarang oleh mutaakhirin. Seperti yang dicontohkan tadi. Yaitu apa? An Umar tentang hadis innamal a'malu binniyat, hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin, hadis-hadis dalam Arba'in Nawawi, dalam Umdatul Ahkam, Bulughul Maram. Ini mu'allaqat. Cuman diketahui mausulnya dalam takhrijnya. Au illa tabi'i, atau dihilangkan semuanya kecuali tabi'i wa sahabi. Kecuali tabi'i dan sahabinya saja. Wa minha an yahdhifa man haddathahu wa yudhifahu ila man huwa fawqah. Ya, musannif sekarang di antara bentuknya, ikhwan, musannif menghilangkan orang yang menyampaikan hadis kepadanya, kemudian menambahkan sampai pada perawi yang di atas dia, yang di atas gurunya berarti. Fa in kana man fawqahu syaikhan lidzalikal musannif. Walaupun ikhwan yang di atasnya ini dari orang yang perawi yang musannif mendengar darinya, ya kan? Perawi menjatuhkan atau musannif, kita ulangi, musannif menjatuhkan perawi yang dia mendengar darinya. Kemudian langsung menyebutkan apa? Tingkatan setelahnya. Paham? Ini tetap mu'allaq walaupun orang yang di tingkat setelahnya itu termasuk dari guru musannif itu sendiri.
faqad ikhtulifa fihi hal yusamma ta'liqan aw la. Wa sahih fi hadza at-tafsil. Dan diperselisihkan yang seperti ini apakah dinamakan ta'liq atau tidak. Kenapa? Karena syekh yang disebutkan di situ juga masuk guru musannif. Walaupun musannifin tidak mendengar langsung dari guru tersebut, tapi dengan perantara perawi lain yang dia jatuhkan. Paham? Nah, ini termasuk ta'liq atau bukan? Was-sahihu fi hadza tafsil. Dan yang sahih di sini tafsil. Fa in 'urifa bin nasi awil istiqra' anna fa'ila dzalika mudallisun qudiya bihi. Jika diketahui dengan nas. Nah, dengan nas nassu imamin min a'immatil hadis, yaitu penegasan dari imam para ahli hadis. Nah, awil istiqra' atau dengan apa? Dengan istiqra', diteliti riwayat-riwayatnya bahwasanya yang melakukan itu adalah seorang mudallis, maka dihukumi dengannya. Berarti dia mudallis dan hadisnya mudallas. Paham? Wa illa fata'liqun. Jika tidak, yaitu jika perawi tadi tidak diketahui melakukan tadlis, maka apa? Dinamakan apa? Ta'liq. Paham? Paham? Nah, seperti misalnya Imam Bukhari. Contohnya Imam Bukhari mengambil hadis itu dari apa? Dari guru yang lain, tapi kemudian apa? Beliau menyebutkan langsung seakan-akan mendengar dari guru tersebut. Dari guru yang kedua. Imam Bukhari tidak dikenal sebagai mudallis, maka dihukumi hadisnya mu'allaq. Tapi kalau yang lain yang dikenal dengan tadlis, maka hukumnya berdasarkan kaidah dalam masalah riwayat mudallisin. Hadisnya dinamakan hadis mudallas. Baik. Wa inna ma dzukira at-ta'liqu fi qismil mardudi lil jahli bihalil mahdhuf. Dan hanyalah ta'liq ini disebutkan dalam kategori hadis mardud. Kenapa? Karena tidak diketahui yang dihilangkan siapa. Naam, tayyib. Wa qad yuhkamu bi sihhatihi in 'urifa bi an yaji'a musamma min wajhin akhar. Tayyib. Dan terkadang dihukumi dengan kesahihan hadis tersebut apabila diketahui bahwa hadis tersebut datang dan disebut perawi-perawinya di jalan yang lain. Paham? Nah, seperti mu'allaqat yang ada pada kitab-kitab mutaakhirin yang tanpa sanad, langsung dari sahabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kan diketahui dari adanya riwayat itu secara mausul di jalan yang lain. Paham? Di selain kitab itu, yaitu ketika merujuk ke kitab induk, maka dihukumi kesahihannya. Qala fa in qila jami'u man ahdifuhu thiqat ja'at mas'alatut ta'dili 'alal ibham. Kemudian apabila dia mengatakan fa in qal, musannif tersebut mengatakan semua yang aku hilangkan itu adalah thiqat, maka di sini datang permasalahan ta'dil 'alal ibham. Apa hukumnya ta'dil 'alal ibham? Yaitu memberikan ta'dil tapi kepada orang-orang yang mubham, yang tidak disebutkan. Wal jumhuru la yuqbalu hatta yusamma. Nah, maksudnya wal jumhuru qalu, jumhur mengatakan la yuqbalu hatta yusamma. Tidak diterima ta'dil mubham itu sampai disebutkan siapa yang ditakdil. Nah, karena kalau demikian bisa bahaya. Nah, memberikan ta'dil terhadap orang yang mubham. Lakin qala Ibnu Shalah huna in waqa'a al-hadfu fi kitabin ultuzimat sihhatuhu kal Bukhari. فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده وإنما حذف لغرض من الأغراض وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال.
Akan tapi Ibnu Salah mengatakan di sini apabila hadzaf itu jatuh pada kitab yang memang apa? Ultuzimat sihhatuh, yaitu ditetapi persyaratan tentang kesahihannya, seperti Bukhari misalnya. Bukhari mempersyaratkan kitabnya itu hadisnya sahih. Maka apa yang beliau datangkan dari mu'allaqat dengan sighah jazm, ini menunjukkan bahwasanya sanadnya sabit di sisi beliau. Dan hanyalah sanad itu dihilangkan karena suatu tujuan dari tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan oleh Bukhari. Adapun yang beliau datangkan dengan selain sighah jazm, dinamakan sighah apa ini? Selain sighah jazm Ismail? Tamrid. Marrada yumarridu tamridan, yaitu apa? Menganggap adanya penyakit. Sighah tamrid yaitu bi ghairil jazm, maka padanya ada perincian, ada pemaparan, penjelasan tersendiri. Baik. Perhatikan ketika apa? Ketika sighahnya jazm, catatan kaki nomor 4. Wa yakunu nadhar idzaka fi man ubriza min rijalih, sehingga nazar di situ pada orang-orang yang disebutkan rijalnya. Qala al-Hafidz fi muqaddimati Fathil Bari wa mithalu ma huwa dha'ifun bisababil inqita' lakinnahu munjabir bi amrin akhar qawluhu fi kitabiz zakah wa qala Tawus qala Mu'adz bin Jabal li ahli al-Yaman ituni bi'ardi thiyabin khamisin aw labisin fis sadaqah makana asy-sya'iri wadh-dhurrah ahwanu 'alaikum wa khairun li ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa isnaduhu ila Tawus sahih illa anna Tawusan lam yasma' min Mu'adz. Baik. Ini isyarat, makanya mu'allaqat yang dalam Sahih Bukhari itu mungkin di kitab lain beliau sahihkan, cuma tidak disebutkan secara muttasil dalam Sahih Bukhari, ikhwan, tidak disebutkan secara mausul dengan sanadnya karena ada tujuan, yaitu untuk menunjukkan bahwasanya itu tidak memenuhi persyaratan beliau dalam Sahih Bukhari. Tapi ketika dicari penguatnya itu ada. Karena tujuan Bukhari dalam sahihnya adalah yang sahih lidzati. Sahih lidzati. Seperti di sini isyarat tentang adanya inqita' antara Tawus dan Mu'adz. Makanya beliau tidak sebutkan sanadnya, tapi disebut secara mu'allaq. Baik. Sekarang tujuan di antara tujuan-tujuan ta'liq. Fa in kanu thiqatin fasababu fi ta'liqihi imma litaqrarihi aw li'annahu asnada ma'nahu fil bab. Apabila yang dijatuhkan itu perawi-perawi thiqat, maka sebab dalam ta'liqnya karena apa? Karena terulang-ulang misalnya. Tidak perlu disebut lagi karena terulang-ulang. Atau dia telah menyebutkan sanad. Dia telah apa? Menyebutkan maknanya dengan sanad di bab. Li'annahu asnada ma'nahu fil bab. Karena telah menyebutkan sanad dengan hadis yang semakna dalam bab itu. Walau min tariqin ukhra fanabbaha alaihi bit ta'liqi ikhtisaran aw liyubayyana sama'a ahadi ruwatihi min syaikhihi. Walaupun dari jalan yang lain, maka Imam Bukhari memberikan tanbih dengan mengisyaratkan secara ta'liq untuk apa? Ikhtisaran, untuk memperingkas atau untuk menjelaskan sama salah seorang perawinya dari syekhnya. Idza kana mausufan bitadlis, apabila perawi ini disifati dengan mudallis.
Au kana mauqufan li'anna al-mauqufa laisa min maudhu'il kitab, atau hadis itu hadis mauquf, yaitu perkataan sahabi. Maka disebutkan secara mu'allaq. Kenapa? Karena mauquf bukan merupakan apa? Bukan merupakan inti dari kitab. Karena inginnya Bukhari adalah hadis-hadis yang marfu'. Au kana fi rawatihi man lam yablugh darajatal dhabti wal itqan wa in kana thiqatan fi nafsihi. Naam, fala yartaqi ila syarti Abi Abdullah al-muallif fi sahih fayu'alliqu haditsah tanbihan alaihi taratan aslan wa taratan fil mutaba'at. Ini. Atau akhwan, kenapa kok hadis sahih beliau juga sebutkan secara mu'allaq? Naam. Kenapa? Perawinya itu tidak mencapai tingkatan dhabt dan itqan walaupun thiqah. Naam. Tapi apa? Tidak bisa naik ke tingkatan syarat Imam Bukhari dalam sahihnya, sehingga beliau riwayatkan hadisnya secara mu'allaq sebagai tanbih bahwasanya tingkatannya masih kurang, terkadang di asal kitab, terkadang dalam mutaba'at. Fahadha iddatu awjuhin minal asbabil hamilati lahu ala ta'liqil isnadil majzumi bih. Maka ini adalah sisi-sisi yang menjadi sebab yang membawa Imam Bukhari untuk meriwayatkan secara ta'liq dengan sighah jazm, sebagaimana disebutkan dalam Taghriqut Ta'liq oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Baik. Adapun yang dengan selain sighah jazm ikhwan, atau disalahkan sighah tamrid, karena menunjukkan apa? Adanya pembicaraan padanya. Ai naw'un min ad-dha'f, ada kelemahan. Baik. Lakin qala al-Iraqi, lihat catatan kaki nomor 1. Lakin qala al-Iraqi fi syarhi alfiyati, dalam syarah alfiyah, innama huwa bi sighatil jazmi maqtu'us sihhah wa ma la fa huwa yahtamiluha. Yahtamiluha wa ghairaha. Maksudnya apa? Yahtamilu sihah wa ghaira as-sihah. Jadi yang dengan sighah jazm maka dipastikan kesahihannya dari jalan yang lain. Sedangkan yang tidak dengan sighah jazm maka ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan tidak. Wa ma'a dzalika fa iraduhu fi sahih musy'irun bi sihhati asli. Ini faedah. Bersamaan dengan itu, didatangkannya hadis itu dalam Sahih Bukhari ini memberikan isyarat tentang apa? Tentang kesahihan asalnya, menunjukkan hadisnya itu ada asalnya. Sehingga kalau kita dapati mu'allaqat dalam Sahih Bukhari butuh mencari akhwan. Walaupun dengan sighah tamrid disebutkan di situ menunjukkan ada asalnya. Hadis itu ada asalnya, bukan hadis palsu. Itu maksudnya. Baik. Dan faedah berikutnya disebutkan Zarkashi rahimahullah, anna Ibnu Taimiyah qala adatul Bukhari annahu idza jazama bil mu'allaqi faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahihun 'indah, wa idza lam yajzim bihi ka qawlihi wa yudhkaru an Bahz ibn Hakim kana dzalika 'indahu hasanan la yablughu mablaghas sahih. Walakin laisa bidha'ifin matrukin bal huwa hasan yustashhadu bih wa yuhtajju bihi idza lam yukhalifis sahih. Paham? Walakin laisa bisahihil masyhur. Ini faedah bagus dari Syekhul Islam menunjukkan tatabbu beliau terhadap hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Kebiasaan Bukhari apabila beliau menjazm dengan suatu riwayat mu'allaq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sahih di sisi beliau. Jika tidak menjazm seperti yudhkar dari Bahz bin Hakim, ini menunjukkan itu hasan, tidak mencapai tingkatan sahih tapi hasan. Akan tetapi tidak sampai dhaif matruk, tidak sampai dhaif yang ditinggalkan, tapi itu hasan dan bisa dijadikan sebagai penguat dan sebagai hujjah. Tayyib. Idza lam yukhalifis sahih. Ini syaratnya. Bisa jadikan apa? Penguat, bisa jadikan hujjah kalau apa? Tidak menyelisih hadis yang sahih.
Naam. Tayyib. Tapi kalau menyelisih ya pembahasannya lain. Akan tapi walaupun demikian dia tidak masuk kategori sahih yang masyhur. Tayyib, ini faidah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala wa qad awdahtu amthilata dzalika fin nukati 'ala Ibnu Shalah. Ini kata Al-Hafidz tentang apa? Tentang jenis-jenis saktun fis sanad. Tayyib. Kita berarti dengan ini mengambil satu hadis muallaq, dan sebab secara umum suatu hadis itu mardud apa diingat-ingat. Dan saya sarankan untuk merajik, melihat kembali Tuhfah Rasyidah, karena apa? Karena memudahkan untuk tergambar pada diri kita lebih dahulu tentang hadis mardud dengan sebab-sebabnya. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.